Al-Mukarram Mudiru Ma'hadil Islahil Islami Al-Ustadz Dr. Kelhat Muhammad Dawam Solih. Al-Mukarram Ra'isu Ma'hadil Islahil Ali lil Qur'ani wal Ulum Al-Ustadz Dr. Bitisbullah Haidir. Wal Mukarram Ra'isu Qismi Ilmil Qur'an wat Tafsir Al-Ustadz Muhammad Arwani Rafi'i. Wal Mukarram Jami'ul Mu'allimin Bima'hadil Islahil Ali lil Qur'ani wal Ulum. Wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Hayya bina naskurullaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an naltaqiya fi hadhil fursa asyarifah bi sihatil jismi. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minad dhulumati ilan nur, yakni biddinil Islam. Wa naqumu huna ka raisal jalasa fi barnamiji iftitahi ikoms epistemic community of Stixi alladzi sanudiru hadzal barnamij minal bidayah ilan nihayah. Wal barnamij al-awwal al-iftitah. Hayya bina naftatih hadal barnamij bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la wa ansitu la'allakum turhamun. Wa nastamiru ila barnamij as-sani qiraatil Qur'an allati sataqra'uhu ukhtunal karim Tita Nadia wal tatafaddal 'alayya maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka
وجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron alaiya. Dan menuju acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Zulfikar Nurfala selaku Ketua Panitia. Dan sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Al-Ustadz Bitisbullah Haidir selaku Ketua Stiksi Lamongan. Kepada ketuanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Mukarram Mudirul Ma'hadil Islahil Islami Al-Ustadz Muhammad Dawam Soleh, Al-Mukarram Raisu Ma'hadil Islahil Ali lil Quran wal Ulum Al-Ustadz Bitisbullah Haidir. Wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayabina naskurullahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kasiratan wa hidayatan hatta nastati an nastami' huna bisihhatil jismi. Wasanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wa imamur rusul. Wa kumtu huna baina julusikum uridu takalluman qalilan an hadal barnamij wa hadal kalam qablahu antiku wataniatan. Berdirinya saya di sini yakni sebagai perwakilan daripada panitia acara pembukaan Ekom ini. Tentunya ada hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pengucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ustadz Pit, Ketua Stiksi Lamongan selaku pembicara pada sore kali ini dan jajarannya. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah antusias hadir dalam mengikuti acara pembukaan Ekom kali ini. Acara kali ini yakni pembukaan daripada program
kami yang sering disebut dengan diskusi publik. Tentunya tak lepas daripada tujuan itu, bahwasanya kedepannya kegiatan ini disebut sebagai kegiatan mudzakarah yang pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan bidang keilmuan, mulai dari menulis dan kemudian didiskusikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Mudiru Mahat Ustadz Dawam Soleh wa ka mudiri Jamiati Stiksi Ustadz Pit Hizbullah wa ka Ustadz Harmuji ka madahada Naib Rois Al-Mahat Adirosa Stiksi Ustadz Harmuzi wa al-muhadirat alati hada al-muhadiratani alati tuhadirilahuna wal al-tilmidat wa tilmidun hada alati mahbubat wal mahbubun hada yumkin ana sa'asafa atakalam syukron kasiron yumkin ila al-lajnah hada alati yumkin mada an taj'al hadal barnamij yumkin hada majalah iftitah ya. Suma insyaallah fi hadal barnamij mada hadal barnamij al-ism epistemic community of Stiksi ya, min BEM min itu ya, keilmuan dan peradaban BEM Stiksi. Saya berharap untuk acara ini itu sangat-sangat berguna menurut kami. Jadi ini ciri-ciri dari salah satu ciri-ciri dari mahasiswa itu seharusnya emang benar-benar harus sering-sering adanya diskusi. Apalagi di sini ada kata-kata diskusi publik itu sudah sangat-sangat harus perlu dilakukan. Dan itu mengembangkan daya critical thinking ya. Jadi berpikir kritik itu sangat perlu banget untuk para mahasiswa. Jadi ini bagian BEM, bagian keilmuan dan peradaban BEM Stiksi mengadakan acara ini. Tolong benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah akan rutin setiap minggu sekali Ustadz ya. Jadi setiap hari Sabtu insya Allah. Jadi benar-benar tolong dimanfaatkan hal itu. Jadi insya Allah nanti ilmunya sangat-sangat akan banyak yang kalian dapatkan dan tolong dimanfaatkan dan tolong diaplikasikan dan mungkin bahkan kalau bisa di-share ke yang lain ilmu-ilmunya ataupun bukan hanya ilmunya, metode ketika tata cara public speaking di situ, public discussion bisa di-share ke santri-santri kalau emang perlu. Biar nggak terlalu panjang, mungkin di sini saya hanya ditugaskan untuk membuka acara rutin dari acara ini yang diadakan sama bagian BEM keilmuan dan peradaban dengan bacaan basmalah. Saya buka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, begitu saja cukup. Setelah ini mungkin setelah ini akan dijelaskan sama Ustadz Pit bagaimana seluk-beluk dan bagaimana jalannya nanti dan lebih detailnya nanti bisa sama Ustadz Pit. Terima kasih, syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sa'adatal mukarramin, awalan Mudiru Ma'hadil Islah Al-Islami Kiai Al-Hajj Muhammad Dawam Saleh wa naibu mudir Ma'hadil Islah Al-Islami Kiai Al-Hajj Agus Salim Syukran. Ma'ana hadar huna yahdur huna naib rais Ma'hadil Islah Al-Ali lil Quran wal Ulum Al-Ustad Muhammad Ar-Ramu Harmuzi. Thumma tahdur ma'ana aidan naib rais yakni kismi ماذا نقول أي هيئة يعني للطلبة الأمور الطلبة الأستاذة حسن المودة. وتحضر معنا أيضا تحضران معنا أيضا الأستاذة رشدنا ربيع قلبي والأستاذة فوزية فوزية أولياء. نعم. وجميع طلاب وطالبات ستيكسي. Alhamdulillah في هذا المساء المبارك نستطيع أن نجتمع في هذا المكان في هذه القاعة المباركة في جهة الجسم وصحة العقل وصحة وعافية أفكارنا إن شاء الله. طبعا بهذا الحال مفروض لنا أن نشكر الله تعالى على جميع النعم. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نصلي ونسلم لأجل نيل الشفاعة بعد يعني ولا سيما حين يعني نجتمع بعد نحشر في المحشر. فإن شاء الله بنيل الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمته إن شاء الله نحن سالمين وسالمات في الآخرة إن شاء الله. أنا سأنطق طبعا باللغة الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Baik, ini BEM bagian atau Departemen Keilmuan dan Peradaban sebenarnya sudah punya program lama tentang ini. Cuma namanya waktu itu apa Fa namanya Fa? SKC. Apa kepanjangannya? Oh ya, Stixi Knowledge Center. Nah, cuman saya merasa secara bahasa Inggrisnya itu kurang tepat gitu karena pusat pengetahuan Stixi. Pusat pengetahuan Stixi itu berarti orang cuman pingin tahu tentang Stixi. Nah, kalau poinnya itu. Nah, makanya kemudian setelah diskusi agak lama dengan Eva bersama timnya, hanya ketemulah habis acara sidang skripsi waktu itu, ketemulah ICOMS ini, Epistemic Community. Nah, kalau Epistemic Community secara nyata dan secara konsepnya itu ingin menghadirkan satu model berpikir yang kalau kita misalnya wilayahnya wilayah tafsir, berarti kita ingin menghadirkan epistemic community dalam bidang tafsir. Berarti semua yang hadir, semua yang terlibat, semua yang berproses belajar bersama nanti akan menjadi bagian dari komunitas ini. Nah, epistem itu berarti cara berpikirnya memang harus berdasarkan teori, dan kalau berdasarkan teori berarti harus banyak baca, dan juga berdasarkan praktek. Kalau berdasarkan praktek berarti harus juga banyak meneliti, dan juga berdasarkan praktek berarti prakteknya juga perlu susun bersama-sama menjadi program-program yang bagus begitu. Nah, karena itulah maka ICOMS ini,
epistemic community of Stiksi ini diharapkan ke depannya nanti menjadi satu wadah bagi teman-teman semuanya, terutama mahasiswa dan juga dosen, untuk belajar bersama, menyampaikan pokok-pokok pikiran, hasil penelitiannya. Jadi bukan sekedar rame-rame gitu, bukan, tapi ini benar-benar hasil penelitian. Entah misalnya nanti satu makalah oleh satu dosen tertentu direkomendasikan untuk dikaji di epistemic community ini. Misalnya, oh ini kayaknya keren ini, makalahnya keren, coba di situ dikaji, sehingga kemudian mendapatkan masukan yang lebih banyak dan masukan yang lebih bagus gitu. Nah, sehingga memang titik berangkat dari epistemic community ini kajiannya serius gitu. Bukan sekedar kajian yang asal jalan, asal ada, bukan, tapi benar-benar hasil kajian. Nah, karena hasil kajian, maka ya memang yang menjadi tulisan atau yang diuji nanti itu adalah benar-benar hasil refleksi, hasil penelitian, hasil bacaan, hasil riset yang dalam yang dilakukan oleh seseorang, entah itu dosen atau mahasiswa atau kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, itu boleh. Nah, sehingga kemudian nanti outputnya adalah kita punya tulisan yang bagus, dan itu kalau misalnya dipublish baik secara internal ataupun eksternal, itu akan menjadi corong dari pemikiran-pemikiran Stiksi. Sekedar informasi saja, Ustadz Thohir itu sebagai ketua yayasan selalu menantang kita, kapan kita punya penerbitan yang masif. Dan kita kalau punya tulisan yang bagus dan banyak, misalnya ada 30 tulisan, kemudian dibuat menjadi satu kumpulan tulisan, itu bisa diterbitkan. Nanti kasih ke saya, setelah diedit, kemudian dibuat satu model runtutan buku, nah lalu kita sampaikan ke Ustadz Thohir untuk dicetak, diterbitkan. Nggak usah bayar terbitannya, kalian nerbitkan aja. Yang penting kalian tugasnya mikir, tugasnya belajar, tugasnya mengembangkan pokok-pokok pikiran. Jadi di Stiksi ini tugasnya adalah kita belajar, mengabdi, baca buku, mengisi peradaban keilmuan ini menjadi keilmuan yang terus-menerus bergerak positif ke depan. Nah, ini yang dipentingkan. Nah, karena itulah maka epistemic community ini dihadirkan di tengah kita. Dihadirkan untuk menjadi wadah, menjadi forum, sharing bersama tentang pikiran-pikiran yang dipertanggungjawabkan dengan penelitian, yang dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil-hasil refleksi pemikiran yang mendalam, bukan sekedar tulisan-tulisan yang biasa. Nah, maka tadi seperti dikatakan bahwa kapan kita menerbitkan sesuatu, nah disitulah kita akan terus-menerus berusaha untuk itu. Nah, teman-teman mahasiswa, para pimpinan dan juga para dosen yang berbahagia, saya ingin cerita juga tentang bagaimana posisi Stiksi hari ini di kancah perguruan tinggi dan juga di kancah intelektual muslim di tanah air ya, di tanah air. Kalau internasional sih kayaknya belum, masih agak jauh. Saya mulai dari cerita ketika saya diundang ke UIN Malang akhir Agustus lalu. Sebelumnya, jadi awal-awal Agustus gitu, saya ditelepon sama Ibu Begum namanya, Dr. Begum. Dr. Begum ini adalah Ketua Pusat Studi Islam dan Sains UIN Malang. Nah, Ketua Pusat Studi Islam dan Sains UIN Malang. Dia nelpon saya, awalnya stafnya, kemudian setelah itu beliau. Yang disampaikan beliau adalah apa yang bisa dikontribusikan Stiksi terhadap perkembangan integrasi Islam dan sains di tanah air. Oh ya, kemudian saya jawab. Nah, lalu beliau mengatakan bahwa Stiksi ini satu-satunya perguruan tinggi yang concern dalam bidang integrasi,
khususnya adalah integrasi Al-Quran dan sains. Nah, ini cukup menggembirakan dan harusnya membuat kita bersemangat untuk mengembangkan keilmuan. Kenapa? Karena posisi kita itu cukup diperhitungkan. Posisi kita itu cukup dihitung oleh halayak. Mungkin yang kita di dalam tuh nggak ngerasa apa-apa ya. Kita di dalam kayaknya biasa-biasa aja gitu. Ya memang harusnya seperti itu ya, biasa-biasa. Tapi kita terus bergerak gitu. Jadi kita seperti bahkan ada yang misalnya ngapain di stiksi ini, gini-gini aja gitu. Stiksi ini apa sih orientasinya ke depannya jadi gimana ya? Apa yang bisa kita ini gitu. Kemudian dari wajahnya pun ada wajah tidak sumringah gitu. Ketika misalnya membaca, belajar dan seterusnya di stiksi. Padahal sejatinya bisa Anda tanya ke kakak-kakak kelas yang angkatan pertama, bagaimana mereka ketika punya pengalaman belajar dan punya pengalaman mengabdi di sini, kemudian berkhidmah di tempat lain, itu justru mereka menjadi sangat diperhitungkan. Nah, sama seperti tadi Bu Begum itu, kita ternyata dipandang sebagai perguruan tinggi yang satu-satunya mengembangkan secara khusus integrasi Al-Quran dan sains. Nah, ini harus kita buktikan. Dan alhamdulillah bukti-bukti awal sudah cukup lumayan. Satu, misalnya tulisan-tulisan kalian itu cukup menyebar dan cukup mewarnai pentas dan peta pemikiran tafsir di tanah air. Jarang-jarang loh mahasiswa-mahasiswi jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir yang setiap hari tulisannya itu terpampang di portal-portal online. Jarang-jarang itu. Stiksi hampir tiap hari, tiap pekan ada, tiap hari, mungkin sih kayaknya tiap hari terlalu berlebihan ya. Tiap pekan lah, tiap pekan tuh saya lihat ada. Dan saya sering mendapatkan info tentang itu, dan teman-teman saya mengatakan, itu gimana ya caranya teman-teman stiksi kok bisa menulis hampir setiap hari. Terus saya bilang dalam hati, belum tahu aja kalian gitu. Padahal gimana? Caranya adalah dipaksa, dikasih tugas di kelas untuk kemudian membuat tulisan-tulisan yang dikirim ke portal online itu. Jadi ini menurut saya bukti yang cukup lumayan dan harus terus-menerus dilanjutkan. Dan bagi tulisannya yang dimuat di beberapa portal online dan secara tema agak berkaitan, coba dikumpulkan lalu dibuat satu peta daftar isi. Nah, dari peta daftar isi itu kalau misalnya nanti kita pikir layak untuk diterbitkan, nah kita terbitkan. Nah, misalnya seperti UPI ini tulisannya sudah 50 lebih ya. Nah, bisa itu 50 lebih jadi satu buku itu. Ada mungkin yang tulisannya sudah 20, coba bisa mungkin jadi buku juga. Atau tulisannya yang berapa, boleh kumpulan tulisan. Jadi misalnya, wah kayaknya saya bisa bergabung nih sama beberapa teman gitu. Mungkin ada yang masih tulisannya 4, ada yang tulisannya 5, digabung jadi satu dengan teman-temannya. Asalkan tema-temanya itu saling berkait, itu bisa. Nah, jadi sekarang coba kita bombardir peta pemikiran tanah air dengan ide-ide dan pemikiran kita. Nah, kemudian lanjut ke yang UIN Malang itu, maka saya kemudian diundang untuk presentasi tentang integrasi Al-Quran. Jadi judulnya itu integrasi Islam dan sains, lebih khususnya lagi integrasi Al-Quran dan sains, dan aplikasinya di perguruan tinggi itu seperti apa. Nah gitu. Nah, saya bicara di panel dengan Kiai Asep, pengasuh Amanatul Ummah Pacet. Kemudian dosen saya waktu itu Prof. Mulyadi Kartanagara, dosen UIN Jakarta. Kemudian Pak Khudori, Dr. Khudori ini dekan Fakultas Psikologi UIN Malang. Kemudian saya. Itu kita bicara di hadapan dosen-dosen UIN Malang. Jadi pesertanya dosen-dosen aja. Pesertanya dosen-dosen UIN Malang. Nah, yang menarik adalah waktu saya presentasi itu saya kan membagi ada 3 pendekatan.
Ada pendekatan untuk integrasi itu ada islamisasi ilmu, kemudian integrasi ilmu. Nah, saya mengusulkan yang model tawaran stiksi adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Gitu. Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Jadi ketika kita melakukan proses penelitian, kalau islamisasi itu kan pengetahuan dari barat, lalu mungkin ada mirip-miripnya dengan Islam, kemudian cari ayatnya, nah jadi dalilisasi ini. Dalilisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini model yang islamisasi. Kalau integrasi, ada pengetahuan dari barat, ada pengetahuan dari timur, kemudian dicoba integrasikan, baik pendekatannya ataupun produk pengetahuannya. Kalau klop, nah di situ ada kemudian integrasinya. Nah, kalau kita kan enggak, kita itu lebih banyak menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, artinya dijadikan objek pengetahuan keilmuan. Sehingga kemudian telaah-telaah kita lebih banyak dari menjadikan Al-Quran dulu sebagai dasar pengetahuan, sebagai objek pengetahuan, baik dari kajian lafal, kajian ayat, ataupun kajian tematiknya, ataupun kajian surat gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi menarik. Nah, kemudian saya sampaikan juga 10 langkah manhaj tafsir stiksi. Nah, 10 langkah manhaj tafsir stiksi yang semester 1 sepertinya belum dapat karena biasanya disampaikan di semester genap nanti. 10 langkah tafsir stiksi, manhaj tafsir stiksi. Itu saya sampaikan bahwa permulaannya itu dari kajian lafal, setelah kajian lafal baru masuk ke kajian makna, kemudian dari kajian makna masuk kajian ayat, karena kita memahami bahwa makna itu tidak bisa dimaknai tanpa kita memahami jumlah, dan jumlah itu ada dalam ayat, dan mengetahui ayat itu tidak cukup dari teksnya, tapi dikaji misalnya dari aspek diakronisnya, sinkronisnya, kemudian paradigmatisnya dan lain semacamnya. Sampai kemudian kita masuk kepada bagaimana teori munasabat, bagaimana teori takwil, bagaimana teori tafsir, dan kemudian penggunaan beberapa kajian-kajian atau pendekatan kontemporer untuk menafsirkan Al-Quran begitu. Nah, ini kemudian setelah saya sampaikan banyak sekali komentar, dan yang menarik itu adalah komentar dari beberapa dosen UIN Malang itu, dan juga dekan Fakultas Psikologi UIN Malang ini. Jadi apa yang dikerjakan di stiksi ini, levelnya itu sama dengan S2, gitu. Itu pengakuan mereka. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, baik menulis artikel, nulis skripsi, apalagi yang skripsinya, itu katanya levelnya level S2. Wah, saya agak bangga juga ya, tapi maksudnya, wah ini kok keren sekali gitu. Jadi memang yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan atau objek pengetahuan, kemudian digunakan pendekatan-pendekatan tertentu, baik pendekatan yang approach-nya itu adalah ulumul Quran, filsafat, bahasa, atau sains, atau tafsir ilmi, itu sejatinya adalah model tulisan yang dikembangkan di S2 gitu. Nah, ini menarik, ini artinya bahwa kita semua setelah lulus stiksi, kalau masuk ke S2, melanjutkan ke S2 atau melanjutkan ke S3, itu sudah tidak kaget lagi. Insya Allah tidak kaget lagi. Dan saya menyaksikan sendiri, menemui beberapa model ya, dan saya baca gitu, skripsi-skripsi di beberapa tempat, itu memang ya banyaknya deskriptif gitu. Banyaknya deskriptif, sementara skripsi-skripsi kita itu lebih banyak analisisnya. Nah, jadi kita dilatih betul untuk mengembangkan itu. Nah, karena itulah maka ini penting untuk kemudian menjadi semangat kita bersama, bahwa ternyata stiksi ini meskipun mungkin bagi kalian kayaknya biasa saja, karena memang setiap hari kalian sudah berjibaku dengan keadaan dan kondisi ini gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan tempat lain, Masya Allah, stiksi ini luar biasa gitu. Saya tidak sedang memuji diri sendiri, ya, tapi saya sedang menyampaikan beberapa fakta komentar orang lain terhadap kita, yang saya sampaikan ulang. Nah, karena itulah maka kemudian saya semakin semangat untuk menyampaikan poin-poin tentang epistemic community ini nanti, epistemic community of stiksi, dalam bingkai bagaimana caranya kita ini benar-benar
memanfaatkan forum ini menjadi forum uji publik tentang kemampuan kita semua dalam mengembangkan karya-karya ilmiah. Dan kita menantang tidak hanya mahasiswanya, meskipun ini forum BEM gitu ya, tapi juga dosennya. Boleh nanti yang presentasi juga dosen. Berkolaborasi juga dengan mahasiswa juga boleh. Jadi menulisnya dengan bersama mahasiswa, lalu berkolaborasi sebagai hasil penelitian antara mahasiswa dan dosennya. Dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gitu. Nah, maka kita ini di Stiksi saya kira terus perlu mengembangkan proses itu dengan baik. Apalagi begini, sekarang ini untuk integrasinya kita sudah mengembangkan dengan baik yang tadi. Dan saya ini lagi membaca satu buku, judulnya Integrasi juga. Ini ada apa namanya, kutipan dari Ibnu Rushd ya, yang dikutip oleh penulisnya Ustadz Ahmad Khodari Saleh. Beliau mengutip Ibnu Rushd dari Tahafutut Tahafut. Dikatakan begini, wa kullu syari'atin kanat bil wahyi fal aqlu yukhalituha annahu mumkin an takuna ma huna syari'atal aqli faqat fa innahu yalzam daruratan an takuna qasa minasyara'i illati istumbitat al aqlu wal wahyu. Jadi maksudnya bahwa sekarang jangan lagi memperdebatkan antara wahyu sama akal. Wahyu dan akal itu bisa yukhalituha. Jadi apa namanya, mungkin mukhalatah bainahuma. Dan itu perdebatan sejak lama antar ulama sudah. Termasuk Ibnu Rushd ini yang mencoba untuk mengintegrasikan antara wahyu sama akal. Gitu. Jadi di mana posisi akal, di mana posisi wahyu itu bukan saling meniadakan. Tapi posisi wahyu sama akal itu sama-sama menguatkan. Karena sama-sama menguatkan, maka mungkin gitu katanya ada terjadi syariat itu berdasarkan akal dan akal berdasarkan syariat yang tidak bisa dipertukarkan atau tidak bisa dipertentangkan. Bagaimana syariat berdasarkan akal? Ya, cara memahami syariat memang harus dengan akal. Gitu. La dina liman la aklalah. Gitu. Tidak ada agama tanpa orang yang berakal. Nah, begitu pula yaitu syariat allati ustumbitat al-aqlu wal wahyu. Yaitu syariat yang didasarkan pada wahyu sekaligus akal. Jadi enggak ada pertentangan di antara keduanya gitu. Nah, karena tidak ada pertentangan di antara keduanya itu harusnya kita di Episteme Community ini sudah tidak perlu memperdebatkan apakah wahyu lebih kuat daripada akal, apa akal lebih kuat daripada wahyu. Itu sudah menghabiskan energi. Yang kayak gitu tuh menghabiskan energi. Termasuk juga yang menghabiskan energi adalah apakah tafsir klasik sama tafsir kontemporer itu saling bertentangan atau enggak? Apakah kita perlu menggunakan metodologi kontemporer atau tidak? Apa kita cukup mempergunakan metodologi klasik apa enggak? Cukup metodologi klasik saja tanpa metodologi kontemporer gitu. Itu perdebatan yang menghabiskan waktu. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Tidak memihak pada metodologinya. Karena kalau memihak pada metodologinya, kita alih-alih mencoba memahami Al-Quran sebagai maksud dan makna dari Allah SWT, justru kita kemudian memberhalakan metodologinya. Ya kan? Misalnya, ini harus pakai tafsir klasik gitu. Harus pakai manhaj ulama klasik. Nah, kita kemudian memberhalakan manhajnya ulama klasik. Bukan berusaha mencoba menghadirkan makna-makna dan maksud-maksud Allah melalui manhajnya ulama klasik. Begitu pula yang terlalu pro terhadap manhaj-manhaj kontemporer, harus pakai hermeneutika, harus pakai semiotika, harus itu. Siapa yang mengharuskan? Gak ada yang mengharuskan. Yang ada adalah bagaimana kita menghadirkan keduanya menjadi proses kita memahami Al-Quran, maksud-maksud Allah dengan baik. Sehingga di situ poin tentang bagaimana wahyu atau Al-Quran
hadir sebagai sumber pengetahuan yang terus-menerus utuh menjawab persoalan-persoalan zaman, itu menjadi concern kita. Bukan lagi memperdebatkan tentang misalnya sesuatu yang ini kalau pakai ini kafir, ini bid'ah, ini bid'ahnya dhalalah, kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar, Masya Allah. Ya, jadi bagusnya ya sudah, nggak usah memperdebatkan itu gitu. Fokuslah pada berusaha menghadirkan tafsir-tafsir Al-Quran yang bisa maslahat untuk umat manusia dengan beragam persoalan yang ada padanya. Nah, paling terakhir, karena itulah maka kita perlu terus-menerus belajar bagaimana kita sebagai mahasiswa stiksi, sebagai dosen di stiksi, sebagai sivitas akademika di stiksi, itu terhadap Al-Quran itu kita berusaha mengkajinya, terus mengkaji dan kemudian menghadirkannya sebagai karya-karya nyata. Karya nyata paling enggak, ini sering saya ulang-ulang, berbentuk tulisan. Dan jangan ketika kita menyelesaikan makalah itu, na'am Ustaz, insyaallah ba'da qalil Ustaz, ba'da qalil sayantahi Ustaz, ba'da qalil satantahi al-maqalah ya Ustaz. Amata satantahi ya akhi al-maqalah? Insyaallah ba'da qalil. Hadal usbu' ba'da qalil. Fil usbu'il ati ba'da qalil marasanya, ba'da qalil daiman. Mata satantahi hadal maqalah yani. Nah, jadi jangan ba'da qalil terus. Fikskan waktunya, dicicil cara mengerjakannya, kemudian fokus. Dan insya Allah itu akan menjadi pengerjaan yang bagus bagi apa? Bagi kita semua. Barusan terakhir, sekarang paling terakhir. Ya, paling terakhir. Yang paling terakhir adalah begini. Saya ingat Ustadz Dawam pernah menyampaikan dawuh begini. Ahlul Quran itu yakinlah pasti mendapatkan barokah. Ya. Ahlul Quran itu pasti mendapatkan barokah. Nah, sekarang Ahlul Quran itu aktivitasnya bisa macam-macam. Bisa menghafal, bisa mungkin kiroah dulu lah. Mungkin bisa kiroah, yakni kiroah bitartil wa bin nadhar. Ini kiroah bitartil wa bin nadhar. Mungkin bisa seperti itu aktivitasnya. Mungkin al-hifdhu wal muraja'ah. Mungkin berproses terus menghafal, berusaha menghafal dan melakukan muraja'ah terus terhadap hafalannya. Atau yang ketiga, melakukan proses tadabbur. Tadabbur terus terhadap makna-makna Al-Quran. Dan kemudian mencoba untuk mengamalkannya secara baik. Dan yang lebih penting dalam konteks epistemic community yang didawuhkan Ustadz Dawam itu bahwa Al-Quran membawa berkah adalah seperti disampaikan dalam surah Shad. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Shad 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Syarat menjadi berkah Al-Quran itu adalah ketika antum-antunna semua sudah membaca, menghafal, supaya benar-benar menjadi berkah itu adalah tadabbur dan tadakkur. Karena syaratnya di situ liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi supaya benar-benar menjadi barokah, maka harus ditadabburi dan ditadakkuri. Ditadabburi itu berarti dipahami maknanya, dipahami maksudnya, dan bukan hanya yakni yakun al-ilm li nafsihi, bal yakun al-amal li nafsihi wali jama'atihi. Nah, setelah itu juga karena ini menjadi epistemic community, maka ini harus benar-benar menjadi apa? Bi'ah. Menjadi adatul bi'ah, menjadi adat, menjadi urful bi'ah, menjadi
kebiasaan di lingkungan kita. Maka yang menyenangkan itu adalah ketika setiap mahasiswa-mahasiswi stiksi dan dosen-dosennya setiap hari membawa buku dan membawa Al-Quran sama membawa catatan tertulis, buku tulis. Kapan saja ada yang penting dari bacaannya terhadap Al-Quran langsung dituliskannya. Kapan ada waktu dia membaca, kapan ada waktu dia murajaah, kapan ada waktu dia terus-menerus dekat dengan Quran itu. Terus begitu. Tidak pernah putus. Sampai kemudian menjadi urful bi'ah. Sampai kemudian menjadi adatul bi'ah. Menjadi kebiasaan lingkungan kita. Dan itu harus tular menular. Jangan menularkan kemalasan. Jangan menularkan kemengerutan. Kemerengutan. Wajahnya merengut terus. Ngelihat buku merengut, masuk ke kelas merengut. Gak ada semangatnya sama sekali. Gak ada gitu-gitu itu mahasiswa-mahasiswa stiksi itu. Mahasiswa-mahasiswa stiksi adalah wajahnya wajah sumringah. Karena masa depannya insya Allah sumringah juga. Masa depannya itu masa depan yang cerah. Al-mustaqbal al-munawwar. Ya. Masa depan yang cerah. Karena masa depannya cerah maka insya Allah yakinlah ketika kita dekat dengan Quran, insya Allah mustaqbaluna munawwar aidan. Jadi selalulah senyum. Masuk kelas juga senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya Ustaz ya. Senyum-senyum sendiri nanti bahaya itu. Bahaya, perlu obat nanti. Mas, kenapa senyum-senyum sendiri, Mas? Obat saya habis. Wah, bahaya. Nah, jadi harus senyum, banyak semangat. Girohnya juga tinggi gitu. Nah, sehingga disitulah maka kemudian akan cocok dengan bagaimana kita berproses memahami Al-Quran. Dan insya Allah ketika tadabbur, tadakkur secara konsisten kita lakukan, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ke depan saya titip, dan ini sebenarnya ini dulu cikal bakalnya itu sekolah filsafat ya. Habis itu menjadi bangku filsafat. Nah kemudian menjadi STC ya, SKC. Habis SKC alhamdulillah sekarang menjadi ICOMS. ICOMS ini tantangannya lebih berat karena bagaimana tadi menjadikan urful bi'ah tadi. Kebiasaan bersama di antara kita. Nah ini kalau seminggu sekali dirasa terlalu cepat, tapi lebih bagus memang seminggu sekali. Bisa kolaborasi dosen, bisa tulisan-tulisan yang sudah ada ingin diuji publik juga boleh. Nah sehingga di situ nanti modelnya itu ada pembicaranya, kemudian ada pembahasnya. Jadi pembicaranya kemudian pembahas. Nah baru setelah itu atau mau di model talk show juga boleh, di model diskusi publik juga boleh, silahkan modelnya. Tapi intinya adalah di situ ada tulisan yang serius, ada sesuatu yang dibahas secara serius, hasil penelitian. Yang ini nanti bisa diuji publik. Nah kalau ada tambahan-tambahan bisa dimasukkan ke tambahan itu, kemudian dikumpulkan. Nanti kalau misalnya jadi buku, kumpulan buku, tulisan dalam buku boleh, atau diupload ke jurnal juga boleh gitu. Itu saja mungkin, terima kasih banyak. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Ar-Romo Harmuji. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Nah, karena memori saya itu sedikit, ya, maka apa yang saya temukan saya ingat, saya sampaikan, mungkin biar nggak lupa berikutnya. Nah, yang pertama, jadi
acara yang bagus ini ke depannya, mumpung ini baru pembukaan, bagaimana bisa dinikmati dan lebih bagus semuanya, tidak hanya pembahasan ilmunya tetapi termasuk dokumentasinya. Dan nanti kalau disiarkan di televisi Al-Islah, insya Allah kapan nggak tahu berdirinya, itu juga bagus. Seperti televisi di Sunan Derajat itu juga ada di syuting ininya, aktivitas yang lain-lain. Nah sebenarnya saya jalan-jalan ini adalah untuk memaksa juru kamera untuk menjalankan kameranya, ya. Ya. Selanjutnya adalah hasil di kamera tadi supaya diperhatikan selama ini di kamera itu di belakangnya ada apa, sini sana ada apa. Kalau ngezoom itu waktunya zoom, padahal kalau seminar jarak jauh itu yang dilihat itu orangnya yang bicara, tapi syutingnya jarak jauh sehingga yang kelihatan ini. Perlu juga yang kelihatan yang berbicara juga kelihatan. Ini dari segi juru dakwah kamera tadi ya, juru dakwah. Nah, dari pembawa acara perlu membuat teks kecil. Nah, apa saja, termasuk kalimat apa yang perlu disampaikan. Ini catatan saya tadi ada waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, ini muncul lagi. Kenapa muncul? Karena ini yang kita perdengarkan. Maka target kita misalnya 1 bulan atau setengah semester ke depan kita tidak mendengar lagi waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian ketika kita mempersilahkan yang beberapa ini kita hindari kecuali setingkat atau waktunya dekat. Nah, misalkan tadi ketua panitia dan pemateri, maka ini kurang pas. Mungkin kepadanya disilahkan. Kemudian ini misalnya bertiga, karena cuma 3 waktunya singkat, kepada Bapak Ibu sekalian disilahkan sehingga bergilir sendiri. Nah, ini contohnya. Kemudian ini Ustadz Bid kayaknya mau nambah ini. Ya, kayaknya ini mumpung baru pembukaan, ya, biar nanti sip gitu ya, sip. Mungkin tempatnya juga disetting, nggak harus begini terus. Ada kemana, ada hadapan atau perlu ada yang mengkoreksi. Jadi setiap acara begini mungkin perlu ada juru kritik sehingga dia bagian nyari-nyari yang kurang. Nah, karena kelebihan insya Allah ada terus. Nah, yang kurang kita cari. Kemudian ini tambahannya. Ya, kemudian ketika kita mempersilakan, ini pembawa acara ya, ini yang kita dahulukan, kita sebut itu adalah yang paling utama di situ. Ya, hierarkinya bagaimana yang paling utama kita sebut. Kalau terlalu banyak jangan disebut banyak-banyak. Nanti ada yang nggak enak karena nggak kesebut. 5 orang disebut 3 orang, yang 2 nanti aku nggak disebut gitu. Kalau 5 orang mungkin yang disebut 2. Nah, kemudian kalau ada yang terhormat itu cuma 1. Jangan ada yang terhormat, nah, nanti yang kedua lagi yang terhormat, nah, terhormatnya kok 2, itu cuma 1. Nah, maka yang kami hormati dan seterusnya. Ini secara teknis. Selanjutnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap hari insya Allah kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengingat bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Kita memohon supaya semua apa yang kita kerjakan bernilai ibadah. Maka setiap hal kita mulai dengan bismillah. Dengan begitu kita berharap apa yang kita kerjakan adalah termasuk amalan mutaqabbala, seperti ajaran Rasulullah. Setiap pagi kita diminta untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap keluar kita mencari ketiganya atau salah satu di antara 3 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Ya Allah, pada sore ini kami berkumpul untuk memulai kegiatan yang mulia. Mudahkanlah kami di dalam menjalankan niat-niat kami. Luruskanlah niat kami di dalam mengadakan kegiatan ini dan membawa manfaat untuk kami dan orang-orang di sekeliling kami dan seluruh umat manusia pada umumnya. Ya Allah, setiap hari kami telah berdoa, maka mudahkanlah doa kami, luruskanlah doa kami, apa yang kami kerjakan menjadi bukti bahwa kami memohon itu, maka luruskanlah perbuatan kami, ihdinas siratal mustaqim. Di samping kami berdoa, ada orang tua kami, guru-guru kami, kiai kami yang berdoa pula untuk kami, maka pantaskanlah kami untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Ya Allah, pantaskanlah kami untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the last item is closing. Let's close this agenda by reciting hamdalah and kafaratul majlis. And the last we say, if there are some mistake, we ask apologies to you all. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.